Oke, jadi malam ini kita akan ngebahas itu dari mentor kita malam ini ada Mas Reno gitu, software engineer di Catalyst. Kurang lebih kita akan ngebahas tentang lebih banyak tentang Flutter, kemudian set manajemennya dan productivity tipsnya kayak gitu. Dan buat mentor kita malam ini, oke, mungkin kenalan dikit aja kali ya. Kenalan banyaknya dari Mas Reno, langsung aja kepoin di kolom chatnya. Oke, jadi Mas Reno sendiri software engineer di Catalyst gitu kan. Dan wah, kalau misalkan aku lihat ini fun fact-nya nih udah belajar tentang software engineer dari junior high school, berarti dari SMP. Dari SMP udah belajar tentang software engineer gitu kan. Terus lanjut ke pendidikan, terus bachelor degree computer science di ITB Stikom Bali. Dan long story short, Mas Reno di Catalyst dan ditempatkan di Bank Jago as software engineer. Wah, dan fun fact-nya juga selain di engineers di IT gitu ya, Mas Reno juga hobi atau suka di fotografi gitu. Mungkin tadi ada yang di kolom chat ada yang sibuk moto nih, boleh banget tanya-tanya ke Mas Reno, siapa tahu ada ini gitu ya, ada sesuatu yang bisa diperbincangkan. Halo Mas Reno. Halo. Halo. Ini dari arah mana nih Mas kameranya? Dari boleh tahu. sini. Boleh lihat kamera dulu nggak nih Mas? Halo. Asik. Oke, halo Mas. Kita malam ini bakal belajar apa aja nih Mas? Kurang lebih secara secara ringkasnya gitu. Sorry, gimana? Malam ini kita belajar apa aja nih Mas? Kurang lebih. Oh ya, hari ini kita bakal belajar ya basic dulu, mungkin buat teman-teman yang belum ngerti apa itu Flutter and why Flutter kayak gitu. Terus we took a deep dive untuk how you guys start a project nantinya kalau misalnya mau start building your own project. Harus kayak gimana bikinnya, structure-nya kayak gimana, terus untuk misalnya nanti kita bahas state manajemennya kayak apa. Also, last but not least, productivity tips for you guys untuk to start your own belajar Flutter-nya gimana, start-nya, dan untuk development ke depannya gimana, gitu. Oke, nice. Oke. Di sini kita udah 65 orang nih Mas di Zoom meeting malam ini gitu kan. Buat teman-teman stay tune terus sampai akhir karena ada giveaway dari Mas Reno ya Mas ya. Udah. Bercanda Mas, tenang nggak usah panik. Oke Mas Reno, mungkin biar langsung aja aku kasih waktunya ke Mas Reno, waktu dan minutnya persilahkan. Okay, let's start, guys. Welcome to this session. It's called Fly with Flutter. So let's just jump into it. Let me share my presentation. Okay, cool. So welcome to Fly with Flutter. So kita tahu dulu untuk teman-teman yang hadir di sini. Mau tahu dulu nih, on a scale of 1 to 10, 1 being the lowest, meaning kayak kita nggak tahu, kalian nggak tahu apa itu Flutter, and 10 being aku tahu banget Flutter dan jago banget. Bisa taruh di kolom chat, mau tahu nih teman-teman kayak apa nih, tahu Flutter apa enggak. Banyak satu, oke, cool. Oh, ada yang 5. Cool, oke. So, bagi yang teman-teman belum tahu, let's learn together. And buat 3,5, 4/4 ini apa? Oke, buat yang belum tahu, kita belajar bareng-bareng. Kalau yang sudah intermediate, hopefully this one would be good for you guys too. Let's jump in to the next slide. So before we begin, get to know Flutter. One thing guys should know, kalau semua yang ada di dalam Flutter itu adalah widget. We call it widget. So mau itu button, text field, atau teks sekalipun,
itu namanya widget. Oke, so kalau aku bilang widget, ya semua komponen yang ada di Flutter itu adalah widget. Oke, so first one, what is Flutter? So Flutter itu is actually open source from Google, made by Google. Jadi itu untuk membuat suatu aplikasi yang bisa ditargetkan ke mobile, iOS, Android, desktop application, Windows, Linux, and macOS, and also we have kalau nggak salah itu ada embedded, which kayak bisa ada kayak ada sistem yang di mobil di dashboard itu, and also untuk web gitu. Nah, Flutter di sini sendiri dia pakai bahasa untuk development-nya, mereka pakai yang namanya Dart. So ya, ini tadi ada di iOS and Android, and we have web apps, bisa untuk mobile atau web apps untuk mobile atau yang untuk di web di desktop gitu. And then we have Windows, macOS, Linux, and embedded system, bisa di-deploy di smart devices, cars, and banyak lagi. Oke, so Flutter itu sudah nyampe di version 3, dan di version 3 ini ada beberapa updates. Kalian bisa lihat sendiri nanti. Salah satunya ada untuk kayak foldable phone, itu sekarang sudah support. Terus ada new material, dan mereka sudah ready production untuk yang desktop. macOS sama Linux sudah support. Mereka sudah kalau yang di macOS sudah bisa ada sudah bisa integrate sama yang ada di atas itu. Apa sih namanya ini? Yang di atas ini kelihatan nggak sih? Yang ada logo Apple-nya ini di bar-nya situ sudah bisa integrate ke sana, dan masih banyak lagi nanti bisa dilihat di web Flutter-nya. Oke, so next is kenapa kita pakai Flutter? Kenapa aku pakai Flutter? Kenapa DK pakai Flutter? So Flutter is kenapa kita pakai Flutter adalah karena di Flutter itu kita bisa nulis single code base untuk semua platform gitu. Jadi kalau misalnya nih ada startup misalnya kayak kita di Jago, kita mau deploy untuk di iOS dan Android gitu. Kalau misalnya kita kayak harus nulis di iOS beda, di Android beda, it's going to take a lot of time, banyak memakan waktu, banyak memakan resource, juga harus cari developers yang bisa, misalnya kalau di iOS itu Swift, yang di Android juga Java, harus cari banyak orang untuk bisa develop itu. Sedangkan ada Flutter yang bisa satu code base untuk multiple platform kayak gitu. So one code to rule them all. Next is similar to native app performance. Jadi nggak usah takut teman-teman yang mau belajar Flutter. It is a great tool for you. It is a great framework for you guys to learn. Karena performance itu nggak kalah sama native. Flutter itu is designed to help developer easily bisa nyampe 60 fps. So semua code-nya itu di-compile natively without any interpreters, gitu kan. Jadi it's going to run smoothly, dan kalian nggak perlu takut untuk performance gitu. Next, we have custom UIs. Kalian bisa custom semau kalian, mau kayak ini ada icons, ada foto yang kayak gini, atau mau yang kayak gimana. Semua is customizable, sampai kalian juga bisa buat game pakai Flutter. Okay? And Flutter is a growing community. It is popular also
popular banget kemarin, booming kan, berapa 2 tahun apa setahun yang lalu gitu. Popular large community, kalian bisa googling, bisa tanya, ada di Facebook. Aku juga ikut ada Flutter Community Indonesia, bisa join di sana kalau mau tanya-tanya, banyak orang-orang tanya-tanya di sana juga gitu. And lastly, not last, next is it is open source community. Jadi kalian bisa collaborate kalau misalnya ada mau coba-coba boleh gitu. Ada forum-forum juga kalau mau nanya juga bisa di sana. And last, ini yang membantu banget aku buat belajar Flutter selama ini, itu adalah good documentation. They have a documentation in their web sama in their YouTube. Jadi di YouTube-nya mereka ada series of videos like widget of the week gitu. Mereka bahas satu widget, cara pakainya gimana, nanti visualize-nya kayak gimana. Itu very helpful untuk kita ini behavior-nya nanti kayak gimana, ini nanti perlu apa aja. Itu semuanya ada di documentation mereka, ada di Flutter web-nya. Itu bisa lengkap banget, bisa cari satu-satu, sampai properties description-nya semua jelas. Jadi bisa learn by yourself lewat documentation ini. Kalau aku bisa, kenapa kalian tidak bisa? Gitu. So, kalau ini kita mulai masuk a bit deeper ke state management. Jadi state management itu adalah, ya bahasa Indonesianya management state doesn't explain, but ini adalah untuk gimana cara buat application kalian jadi dynamic, not static. Static like bisa fetching data, and then datanya bisa berubah. The presentation, the screen bisa berubah juga gitu. Nah, ini kita pakai stage management. Okay, next we have this Flutter itu ada dua. Pertama stateless, and then we have stateful. This is wrong. So yang ini yang kiri stateless, yang kanan stateful. Jadi kalau stateless itu basically dia itu nggak static, nggak bisa berubah-berubah gitu. Jadinya misalnya nih, let's say simple application untuk counter gitu. Jadi kayak kalau kita klik tombol ini ada teks di tengah, bisa nambah satu gitu. Nah, kalau kita pakai stateless itu nggak bisa dirubah angka di tengahnya itu dengan kita klik button itu. Tapi kalau dengan stateful kita bisa mengganti kayak kita bisa increment angka yang ada di tengah itu. Oke, tambah atau misalnya juga bisa dikurang kayak gitu. Nah, that's why ada di Flutter itu sudah out of the box, they have state management mereka sendiri yang adalah stateless sama stateful. Nah, tapi kalau kalian bikin aplikasi dan aplikasi itu menjadi semakin besar, gitu kan? Jadi semakin besar dan presentation kalian, screen kalian bakal jadi lebih ribet, lebih kompleks kayak gitu kan. Jadi kalian pisah-pisahin nih gitu kan. Jadi kayak oke, screen ini nih misalnya login screen misalnya. Ada text field untuk email, ada text field untuk password, ada button untuk untuk login, ada login with Google misalnya, atau ada functionality lainnya. Kalian bisa pisahin tuh, oke ini untuk jadi ini base screen-nya begini, nanti ada ini, oke aku pisahin di sini, aku pisahin di sini, aku pisahin di sini gini. Jadi itu istilahnya namanya Flutter tree gitu. Widget tree. Jadi jadi dari base itu kalian nggak taruh semua di situ, tapi kalian pisah-pisahin jadi widget-widget terpisah. Gitu kan. Nah, kalau kayak gitu state manajemennya bakal susah gitu. Jadinya kayak gini. Nah, di sini ada misalnya ini parent-nya gitu. Ini login screen-nya gitu misalnya kan. Terus ini misalnya tadi email text field, ini password text field, and then atau apalah gitu. Banyak dia. Jadi dari situ turun lagi membuat suatu tree. This is called widget tree. Nah,
Kalau sudah kayak gini, kalau kita cuma pakai stateful dan stateless, itu it's going to be painful karena kalian harus passing state yang dari atas terus ke bawah sampai mungkin nggak tahu berapa widget lagi yang harus dilewatin gitu. Dari sini pas ke sini, pas ke sini, pas ke sini, dari sini juga pas ke sini, pas ke sini dan seterusnya. Nah, kalau kayak gitu, really aku sudah coba sendiri untuk pakai ini dan it is really painful. Aku berapa hari coba gimana caranya passing state dari parent ke sini ke sini ke sini dan dari parent di passing ke sampai widget child yang paling bawah gitu. It is very painful. Susah banget. Jadi makanya the solution is kita pakai state management yang namanya block. Block ini adalah state management bukan dari Flutter, tapi menurut aku adalah state management yang paling bagus gitu, paling lengkap. Mereka punya solution untuk kalau misalnya aplikasi kalian apa namanya, not application ya, lebih kayak journey atau presentation kalian simple, kalian bisa pakai yang namanya Qubit. Kalau yang lebih kompleks itu nanti kalian bisa pakai apa namanya, block gitu. Jadi block ini di dalam block ada Qubit, ada block kayak gitu. So jadi di sini kita pakai block, aku pakai block, kita di DK juga pakai block. It is really good. Untuk learning curve-nya cukup gampang karena mereka juga punya documentation yang juga sangat bagus. Mereka punya examples untuk kalian cara pakainya gimana. Example mulai dari yang counter app yang cuman tambah itu mereka ada, sampai login dengan integration ke Firebase juga ada. So this state management block state management ini juga really good for you guys untuk give it a try gitu. Not just give it a try, but like really use it, because for me this block is the best state management untuk Flutter. So kalau kita pakai block ini kayak gimana nanti jadinya kan gitu. Nah jadinya kayak gini. Ada parent widget, and then ini child-nya, gitu kan, dan this is block, gitu. Di block ini nanti ada block, ada state, ada event. Tergantung sih, ini kalau block ada block, ada state, ada event. Kalau Qubit nanti cuma ada Qubit aja, nanti yang dipasang adalah event. But in this, kalau kita in general, kalau kita pakai block adalah block itu terpisah sendiri di sini nanti. Nah, dari widget ini dia akan somewhat like consume the block, and then kalau misalnya nanti di children-nya di sini salah satu misalnya mau pakai state yang ada di block, maka tinggal panggil aja, aku mau pakai block ini deh, gitu. Misalnya yang di sini mau pakai block, misalnya yang di sini juga mau pakai block, tapi yang di tempat lain enggak gitu. Beda dengan yang tadi. Kayak gini, kita harus passing state dari atas ke bawah, semuanya bakal kena gitu, bakal kena passing state-nya gitu. Sedangkan kalau yang blok tadi, yang blok ini cuman widget-widget tertentu aja yang kalau memang mereka perlu pakai access the state, ya mereka panggil bloknya. Kalau nggak perlu, ya mereka nggak perlu panggil yang kayak gini gitu. Nah nanti kita akan tour ada coding tour. I'm not going to code gitu, tapi sorry, ada code yang udah jadi dan nanti aku bisa jelasin semuanya satu persatu gitu. Oke, anyway, kalau you guys ada pertanyaan kayaknya nggak apa-apa untuk maybe kita bisa langsung tanya di chat. Nanti sebentar-sebentar aku coba lihat kalau ada pertanyaan. Gitu, so let's continue. Next we have Qubit. Nah ini yang tadi aku bilang Qubit. Jadi ada UI, and then ada Qubit, ada data. Kalau ngelihat dari segini doang kita nggak ngerti apa, mungkin nggak ngerti apa-apa karena it's literally ya ini gitu. Jadi UI itu passing function ke Qubit, and then Qubit makes a request to data, and then data responds, and then Qubit change the state into the UI gitu. Nah kalau Qubit itu pakai function, kalau block nanti beda lagi, oke?
Next, jadi function ini di call, masuk ke qubit, di emit, habis itu on change, and then state-nya berubah. Call flow-nya kayak gitu. Nah, kalau di block, yang di-passing adalah event. Gitu. Nah, yang di-passing adalah event, and then request, data, and then respond, and then the state, balik lagi, the state changes. Kalau di block, itu lebih rumit lagi. Eventnya ada event masuk, on events, event is called, and then event transform, event handler, and then event ada emit and transition, and then keluar state-nya, gitu. Nah, kalau dari sini kita nggak bisa lihat langsung kayak apa gitu kan, apa namanya, how does this work in a real code scenario kayak gitu. Nah, after this kita bakal lihat, tapi kita lanjut dulu ke Flutter pattern. Nah, di sini kalau teman-teman, sekali lagi kalau teman-teman ada yang mau nanya, silakan tanya aja di kolom chat. Misalnya ada yang nggak jelas atau mau minta diulang, boleh coba di chat aja, nanti aku lihat. Oke? So, Flutter pattern, I believe in clean architecture. So, mungkin ada teman-teman yang tahu clean architecture sebelumnya? Coba di kolom comments, di kolom chat, sorry. Ada yang sudah tahu clean architecture sebelumnya? Yes or no? Hairul Latif, no. Oh, ada yes. Yes. Ada yes. Ada lagi. Ada yang yes lagi? Nggak ada, oke. Oke. So, clean architecture. So, di DK, kita beli di Flutter DK, kita pakai yang namanya clean architecture. Jadi clean architecture itu adalah filosofi in terms of software design. Jadi software design philosophy yang men-separate, misal-misain apa ya, elements atau kayak ini, ada web, ada web, ada controller, ada use case, ada entity, presenter, UI, dan semuanya ini kita pisah-pisahin di dalam bentuk ring level. Jadi ada yang di outer ring, ada yang di middle ring, ada yang agak di dalam, dan ada yang paling dalam banget yang kayak itu entity itu. Nah, fungsinya apa gitu? Jadi fungsinya adalah untuk to keep the code clean gitu, to provide kita developers to organize the code yang apa namanya, jadi semua code-nya itu ada tempatnya. That's why kita butuh dan pakai clean architecture. Nah, sama lagi kalau kita cuma lihat ini apa sih, kita nggak tahu apa-apa. Nah, bukan nggak tahu apa-apa, kita aduh apa sih ini, kayak aku nggak ngerti ini dan cuma dari lihat kayak gini. Oke. Kalau aku juga gitu ngelihat ini, this is like agak nggak jelas gitu kan, ini apa, ini mulainya dari mana gitu. Nah, code-nya ada layer-layernya ya Kak. Iya, we'll get into that later after this, yang next slide ini. Nah, kalau kita cuma lihat kayak gini, kita nggak tahu ini kita mulainya dari mana gitu. Kalau lihat dari arrow-nya gini, dari luar ke dalam ya. Gimana gitu, nggak ada penjelasannya. Nah, lebih jelas lagi, aku sudah buat clean architecture untuk Flutter. Oke, jadi dari clean architecture ini kita implement ke Flutter, jadinya kayak gini. Nah, clean architecture ini bukan cuma apply untuk Flutter aja, bisa di-apply ke berbagai macam code, apa namanya, mau di apa ya, Golang bisa, atau dimanapun bisa di-apply gitu. Nah, jadi this is the clean architecture in Flutter.
gitu. Nah, call flow-nya kayak gini. Dan kita bisa lihat di sini ada data layer, ada domain layer, ada presentation layer. Gitu kan. Nah, call flow. Jadi dari ini user app-nya ada block ini untuk state manajemennya, ada use case. Use case ini untuk business logic-nya. Ada entities, itu adalah entities itu untuk nantinya yang bakal dipakai sama use case, yang diperlukan sama use case. Ada repository, repository ini untuk manggil nanti ke maybe ke local DB atau ke API atau ke key store, dan di antara itu, di antara repository dan yang paling belakang ini ada namanya model. Model ini adalah yang nanti kita terima dari masing-masing ini. Local DB pasti dapatnya model, bawa ke repository, API juga gitu, key store juga gitu. Nah, and then there's a question, bedanya entity sama model apa gitu. Nah, sebenarnya entity sama model ini sama aja. Isinya juga sama aja. Maksudnya isinya adalah misalnya gini, kita punya class person gitu. And then di dalamnya ada ID, ada name misalnya kayak gitu. Nah, sama di model juga gitu. Misalnya person entity punya integer ID, string name gitu. Sama juga person model juga gitu. Ada integer ID, ada string model, string name gitu. Bedanya apa? Bedanya adalah fungsinya dia di sini, di domain layer, sama fungsinya dia di sini, di data layer. Nah, kalau di model di sini, dia bisa punya fungsi, fungsi adalah namanya from JSON. Jadi kalau kita passing data dari API atau local DB atau keystore, kita kan dapatnya dalam bentuk JSON. Nah, fungsinya model adalah itu. Jadi repository panggil, misalnya panggil API, dia dapat API-nya itu, dia convert ke model, pakai function yang ada di model to JSON-nya di model, kayak gitu. Kalau belum kebayang, nanti kita coba, nanti kita lihat codingannya. Bear with me dalam penjelasan ini dulu. Jadi kita tahu clean architecture itu apa, dan ini adalah sangat bagus untuk struktur kalian dalam memulai programming di Flutter nanti, karena ini bakal kepake banget untuk separate layer-layer kalian dan semuanya itu jelas kayak gitu. Oke, so repository panggil API, dapat JSON-nya di convert ke model pakai function yang ada di model. Setelah itu, setelah dapat di repository, dia passing ke use case. Dia pas di use case dipassing ke use case, and then di use case merubah jadi entity, and then setelah itu dikasih ke block lagi, and then nantinya baru ditampilin di presentation layer gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada interface-nya. Let's say ini di interface, and then di block state management, ini use case, ini entity, di domain layer, ini di presentation layer, ini di data layer. Nah, kenapa repository ada di tengah-tengah gitu? Kok kayak ada di domain layer, ada di data layer kayak gitu? Nah, repository ada di domain layer sama data layer karena repository ada di dua-duanya. Nah, repository itu ada di domain layer dan di data layer, itu adalah fungsinya adalah, kalau simpelnya adalah sebagai kontrak. Jadi kontrak kayak yang di data layer ada apa dan di domain layer ada apa, itu pasti bakal istilahnya sama gitu, biar bisa kita kontrol, oke, ini isinya ini, nanti tinggal diimplement di domain layer kayak gini gitu. Is basic, just to biar rapi gitu basically. Gampangnya biar rapi, kayak oke, di misalnya apa ya? Misalnya kayak tadi person gitu kan. Di person itu ada get person detail misalnya. Jadi di repository yang data layer, oke, di sini nih ada
get person detail. Nanti di domain layer juga harus ada tuh get person detail gitu. Nah, implementasinya nanti bakal dikerjain di repository yang di domain gitu. Oke, nanti semuanya bakal kalian ngerti setelah lihat code-nya kalian bakal oh ternyata gini gitu. Jadi sabar, nanti setelah ini akan aku kasih tahu code-nya, oke? So, jadi dari setelah semua ini, setelah ada gambaran ini, call flow-nya kayak gini, ada data layer, ada domain layer, ada presentation layer, ada model, repository, entity, use case, block, and then presentation. Ini presentation, ini screen-nya gitu. Nah, kita bisa tarik suatu kesimpulan, oke, structure-ku nanti bakal kayak gini. Jadi kalau di Flutter itu, folder paling luar, folder di luar itu di root foldernya ada namanya lib. Nah, kita bakal developnya di situ. Kita buat screen di sana, buat apapun di sana gitu. Nah, dari yang diagram yang tadi itu kita bisa tarik kesimpulan kayak gini. Di lib ada data layer yang ini, ada domain layer, ada presentation layer. Nah, yang common ini is more like utility, kayak config misalnya, kayak kalian ngedevelop ini di mana misalnya, ya apakah ini di apakah ini di dev, di QA, di staging, atau di production kayak gitu. Atau config juga misalnya kayak API endpoint-nya di mana gitu, masuknya di config gitu, masuknya di common, constant juga gitu. Extension itu more like misalnya gini, extension itu kayak gini. Extension itu kalau misalnya kalian punya misalnya nama nih, nama saya misalnya namaku Michael Reno Pratama Setiawan gitu. Kalian mau nge-get, kalian mau bikin profile picture gitu kan, mau bikin profile picture avatar gitu, yang cuman ada inisialnya itu cuman M sama R aja gitu. Nah, kalian buatnya di extension. Jadi di extension itu kalian buat function untuk tipe data string gitu. Jadi kalau misalnya nih var string Michael Reno Pratama Setiawan. Terus kalian sudah tambahin di extension situ untuk nge-get inisial nama M sama R atau dua huruf yang ada di dua huruf. Sorry gimana ya? Dua huruf pertama. Not dua huruf pertama. Dua huruf pertama dari, ya you get my point gitu, ada M sama R gitu. Nah, jadi pas kalian panggil di presentation-nya nanti, kalian cuma tinggal panggil misalnya var string nama Michael Reno Pratama Setiawan, dan then pas di presentation nanti di pas build method-nya kalian cuma tinggal panggil nama dot get inisial gitu. Nanti dari situ nanti itu sudah ke-generate sendiri, bakal ada keluarnya M sama R kayak gitu. Nah, itu extension. Nah, next utils ini lebih kayak function helper gitu. Function helper untuk misalnya apa ya? Utils itu more like misalnya gini. Kalian nge-hit API. Nah, di API itu kan pasti ada query param. Query param itu misalnya nih google.com/ tanda tanya ID sama dengan 1 dan name sama dengan Michael Reno kayak gitu. Nah, query params itu. Nah, itu bisa semua dimasukin ke utils untuk nge-create query paramnya itu. Jadi misalnya kan endpoint kan tadi sudah di-config nih. Sudah di-config. Nah,
Nanti pas HTTP call, pas misalnya post atau get gitu, query paramnya itu nanti dibantuin generate sama yang ada di utils ini gitu. Jadi kalian nggak perlu setiap file kalian nggak perlu buat functionnya lagi, atau kalian nggak perlu bingung lagi ini taruh mana gitu, taruhnya di commons di utils kayak gitu. Another example is di HTTP utils ini ada misalnya kayak di utils ini ada kayak get response, misalnya kalau mau tahu ini responsnya apa gitu dari misalnya kalian call API, apakah ini responsnya 200 atau apa namanya atau 400 atau 500 gitu, kalian bisa taruh semua di utils dengan parametersnya response kayak gitu. Jadi bisa ditaruh di utils. Nah, dan itu fungsinya utils gitu. Nah, data source ini adalah tempat kita di mana kita kalau data source ini tempat di mana kita mengakses entah itu API atau local DB atau apa tadi atau key kayak gitu. Jadi kalau yang di sini ada remote berarti kita call itu entah call API atau get cache key kayak gitu. Kalau yang local data ya local data. Ini di data layer itu data source itu untuk itu kayak di diagram tadi. Nah, ini data layer. Nah, ini untuk fungsinya untuk nge-call ini. Jadi ini belum ada hubungannya sama ini ya. Ini untuk mengakses ini gitu. Next, we have models. Kayak tadi sudah dijelasin, models itu ada di data layer. Untuk implementasinya nanti kita lihat di code sama-sama. Nah, repositories. Nah, ada dua nih. Kayak tadi sudah dijelasin, repositories ada dua, ada di data dan di domain. Gitu. Nah, repository ini nanti yang memanggil data source gitu. Repository ini nanti yang melakukan checking apakah mobile phone kalian itu ada internet connection atau enggak gitu. Kalau nggak ada internet connection, berarti throw error. Kalau ada, berarti bisa fetch API. Atau dalam skenario lain, kalau dia cek dulu nih, ada nggak di lokal data gitu. Kalau ada di lokal data, get dari lokal data. Kalau nggak ada dari lokal data, cek dulu internetnya jalan atau enggak. Kalau internetnya connect, ya berarti bisa fetch API. Fetch API dapat, baru dipasing balik. Kalau internetnya nggak connect, ya berarti throw error kayak gitu. Oke, next repositories ada dua itu tadi udah. Nanti kita jump in ke coding, nanti bareng-bareng kita bisa lihat nanti kayak apa di sana. Nah, next we have domain layer. Di dalamnya ada entity yang kayak sudah saya jelasin. Dan di dalamnya di dalamnya juga ada use case, itu adalah untuk business logic yang sudah kayak saya bilang tadi. Nah, business logic-nya ini use case ini adalah business logic dan dia tidak memungkinkan apa namanya, dia bisa aja memanggil lebih dari satu repositories kalau dia memang perlu data dari banyak repo gitu. Misalnya repositories ada repository untuk person kayak tadi misalnya person repository sendiri. Terus misalnya apa ya, person and then misalnya get transaction history dari person ini gitu. Jadi dia bisa calling dari dua itu, misalnya kayak gitu. Nah, lastly we have presentation layer. Di dalamnya ada block, ada journey, ada widgets. Nah, block ini blok di luar ini adalah blok untuk global gitu. Kalau misalnya blok untuk per screen nanti bisa dimasukin ke journey. Yang journey ini adalah screen-nya nanti. Journey itu kan bahasa Indonya perjalanan gitu kan ya. Nah, journey ini nanti bisa isinya kayak home screen, about, settings, logins dan segala macam kalian bisa masukin di situ. Dan blok atau state management kalian untuk di screen itu bisa dimasukin di journey langsung. Tapi nanti di dalam spesifiknya nanti kalian bisa dilihat di code,
Dan widgets ini adalah kayak tadi aku bilang semuanya dipanggil widgets di Flutter gitu. Nah, widgets ini adalah kalau misalnya kita mau bikin suatu button, misalnya kita bikin button primary gitu. Warnanya misalnya kalau kita punya kan kuning tuh, warnanya kuning di Jago. Warnanya buttonnya warnanya kuning. Nah, terus misalnya apa namanya itu? Border radiusnya misalnya 8 gitu. Border radiusnya segini, teksnya bold segini dan segala macam. Kalau misalnya misalnya nih kita nggak pakai widget itu, kita nggak pakai itu di widget, kita nggak bikin itu di widget. Nah, kita bisa aja nih developer kan misalnya kan yang ngerjain satu aplikasi kan banyak gitu, atau misalnya pun sendiri gitu. Bisa ada inkonsistensi, jadi kalian bisa aja nggak konsisten. Oh, yang ini tadi begini, oh yang tadi ini begini. Misalnya tadi itu border radiusnya 8 gitu. Terus yang di sini yang kalian itu di login screen, yang di home screen ternyata salah ketik gitu, border radiusnya 9 gitu. Jadi kan beda, meskipun itu mungkin nggak kelihatan gitu ya, tapi itu kayak nggak konsisten gitu jadinya. Nah, that's why kita perlu bikin base-nya ada di widget. Kita bikin button widget, kita bikin text field widget, biar semuanya bisa di-reuse, dan itu untuk mengurangi kalian nanti untuk coding, misalnya nih, yang sudah pasti nih, oh ini pasti 8 sih gitu. Jadi kalian nggak perlu tulis lagi untuk di next screen-nya gitu. Jadi udah pasti, oke ini 8, oke ini sekian gitu, oh oke ini gini gitu. Dan untuk mempersimpel, karena di Flutter ini kalian nanti bisa lihat di dalam widget ada widgetnya lagi gitu. Nanti kita lihat sama-sama. Ini ada tanya, kenapa namanya journey, kenapa bukan screen atau frame misalnya? It's preference, boleh kasih screen, boleh kasih frame. Kalau frame mungkin rada nggak cocok ya, karena nggak pernah tahu pakai frame itu kan kayak apa ya, yang di pinggir-pinggir gitu kan. But itu preference beda-beda, boleh screen, aku dulu juga screen, atau page, dulu aku juga biasa buat page kayak gitu, boleh, terserah kalian mau namainnya apa, tapi ini yang aku dan kita di DK pakai kayak gitu. Any other question guys? Also kita namain nanti kalau pas lihat di code-nya gitu, kita kasih nama filenya misalnya nih home_screen ... kayak gitu ya. Jadi boleh kasih nama screen gitu, nggak apa-apa. Preference beda-beda. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, let's jump into the code part. Wait, let me gua minggirin dulu. Okay. Let's share my screen. Wait. Mas yang tadi. Screenku kelihatan kah? Untuk Kelihatan, Mas. yang Kelihatan, Mas. visual code ya? Sama emulator ya? Iya. Oh ya, oke. Cool. Thank you. Nah, jadi ini project aku buat H-2. Jadi ini bentar gue tutupin dulu ya biar bisa lihat semua. Oke. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat tuh kayak di presentasi tadi kan. Nah, di sini ada command, config, constant, extension,
Di sini ada network, apa namanya network untuk HTTP call. Jadi kita tinggal panggil kelas ini dan sudah ada semuanya di sini untuk get-nya, untuk post-nya nanti semuanya ada di sini. Terus ini common is untuk something yang like kayak gini network HTTP call bisa, tapi ini nggak masuk utils ya. Bukan di utils. Sorry. Oke, untuk pengambilan Android itu gimana? Pengambilan Android gimana tuh? Sorry, Mas Ferry Andi Irawan bisa minta tolong dijelasin. Thank you. Oke, configs like I said, ini configs-nya untuk misalnya kayak tadi aku bilang API host, API yang mau kita tuju apa gitu. By the way, lupa juga ini project sebenarnya untuk workshop ini, tapi aku bukan khusus ya, aku ambil case ini untuk jadi case-nya ini yang aku ambil untuk API-nya itu adalah Pokemon because aku suka main Pokemon dan suka Pokemon. So yeah, that's it. That's that. Okay, so don't mind. Dan ini by the way, this is not real mendekati real world use case. Jadi kalian kalau mau pakai pattern kayak gini kalian bisa pakai emulator mungkin maksudnya. Ya, emulatornya ini pakai iPhone. Kalau mau pakai Android bisa di sini. Pixel ini bisa di start nanti. Tapi mau pakai ini aja nanti komputernya terbang kalau buka 2. Oke. Configs udah jelas. Kalau guys jelasin cara setupnya dulu Kak, IDE-nya. Oh, kalau jelasin cara setup, oke, mungkin gini. Like I said, Flutter itu dokumentasinya lengkap banget. Nih, get started. Nah tuh, cara installnya semua udah ada di sini. Mau Windows, macOS, Linux, Chrome OS, semuanya bisa ada di sini untuk install. Setup an editor juga gitu. Install VS Code, ini tinggal ikutin aja semuanya. Kalau nggak jalan, bisa searching aja di Google, community-nya banyak yang tanya juga. Di YouTube juga banyak tutorialnya. Nah ini misalnya, ini mereka punya ada channel YouTube-nya juga. Kalian bisa tonton di sana, sorry. Nah ini kalian bakal buat ini dan learn the basic of Flutter. Kalian bisa start dari webnya Flutter sendiri. Semuanya ada, misalnya nih, kayak misalnya text field Flutter. Aku mau buat text field nih, kayak gimana sih caranya gitu. Buka aja ini, caranya di Google. Text field class. Nah nih, nanti kayak gini tampilannya, codingannya kayak gini. Mereka juga punya ini apa namanya? Live coding apa sih? Nih ya. Kalian bisa coding di sini dan bakal muncul di sini nanti kayak gini. Ini nggak tahu muncul kenapa. Terus nah ini constructor-nya kalian kalau mau bikin harus ada apa bisa ada apa aja di sana, misalnya decoration, input decoration, terus ada keyboard type, input text action, on change-nya kayak apa, on submitted-nya kayak apa, nanti bisa semuanya ada di sini. Semuanya sudah jelas ada di sini. Ini description-nya juga ada. Decoration juga ada, enable-nya. Tahu ini untuk apa gitu misalnya. Semuanya sudah di sini, jadi tinggal cari aja. Use case, oke, sebentar kita ke sana ya. Nah, oke, wait. Oke. Nah, itu tadi untuk configs. Constant, I don't have constant right here at the moment. Constant kalian bisa taruh constant apa aja, misalnya HTTP constant misalnya ada accepted atau apapun yang ada di sana. Jadi kalian nggak perlu nulis itu sebagai string. Jadi kalian bisa taruh itu sebagai kayak enum kayak gitu.
Jadi nggak ada yang bakal salah ketik nantinya kayak gitu, dan tinggal di reuse aja di tempat lain gitu. Jadi nggak perlu ngetik value-nya lagi gitu. Extension, I don't have any extension at the moment. Utils, ya kayak tadi udah create URL, query params. Nah ini untuk ngeparsing query paramnya. Kayak gitu, query param tadi udah aku jelasin kan. Nah ini untuk get response-nya. For now, ini untuk showcase aja. Kayak gini. Nah, itu common. We're done. Kalau masih ada pertanyaan, boleh ditanya di chat ya. Next, we have data source. Tadi tanya bukan. Oke, use case, sorry. Nah, data source, local data, right now nggak ada. Tapi nggak bakal jauh beda sama remote gitu. Nah, di sini ada di remote sini ada constant, dan ini ada data source. Kita coba lihat yang Pokemon gitu, Pokemon endpoints. Jadi ada Pokemon, ada get details Pokemon, which is ini, and then get Pokemon color. Nah, ini balikannya nanti kalau kita akses itu kayak gini. Misalnya satu ini tadi. Nah, nanti yang keluarannya kayak gini. Kita bisa tahu ini, bisa dapat data-datanya ini. Dari endpoint ini. Nah, yang tadi kan ini sudah masuk di config, yang ini masuk di endpoint kayak gitu. Nah, ini value-nya nanti kita dapat dari inputan user nantinya. Oke, let's continue. Nah, kayak itu tadi ini endpoint-nya. Ini ada Pokemon Color juga. Kalau misalnya mau coba, bisa ada di sini. Semua endpoint-nya ada di sini. Kayak tadi itu apa ya? Pokemon Color. Nah, this one. Pokemon Colors. Get. Tuh, udah ada semua. Return-nya ini. Okay, more to that later. Next, we have the remove data source gitu. Kayak yang sudah ada di presentation tadi, yang sudah saya jelasin tadi, yang di data source ini yang call ke API gitu kan. Nah, di sini ada HTTP client untuk pakai HTTP client-nya. Setelah itu ada dipakai di get Pokemon detail gitu. Dia ambil endpoint-nya, dijadiin URL, and then kita get dia gitu. Return-nya nanti kita decode dari JSON, kita jadiin Pokemon model. Extension biasanya diisi apa? Tadi udah jelasin, extension itu isinya kayak tadi misalnya nih, coba let's try di sini. Misalnya saya punya var string nama Michael Vino Pratama Setiawan gitu. Nah, aku mau buat sebuah profile picture gitu. Profile picture yang isinya cuman inisialnya aja gitu. Misalnya cuman inisial MR aja gitu. Sorry. Gitu. Nah, kita buatin tuh di extension. Kita buatin suatu function untuk get huruf pertama, kata pertama, dan huruf pertama dari kata pertama dan huruf pertama dari kata kedua. Nanti tinggal dipakai di screen. Kita panggil name.function. Misalnya ini kasih nama inisial gitu. Function, kita nempel functionnya inisial. Gitu misalnya. Nanti return-nya jadinya MR gitu. Nah, untuk yang kayak gini-gini, extension itu adalah extension dari apa yang sudah provided dari Dart atau Flutter gitu. Jadi kita bikin perpanjangan gitu.
kayak gitu. Oke, library untuk get data dari API bagus pakai Dio atau HTTP aja. Dio aku nggak pernah pakai dan nggak pernah tahu Dio, tapi let's keep it let's keep it simple aja pakai HTTP gitu. Karena Pubdev nggak pernah tahu Dio. Nggak tahu, nggak pernah pakai. Mungkin lebih baik yang lebih ini, misal mungkin cari yang popularity-nya oke, pub point-nya juga oke, likes-nya juga banyak. Misalnya HTTP berapa sih? Ya, agak signifikan. Ya nggak terlalu banyak sih. Ya mungkin bisa pakai ini aja. Ada ini udah dev no safety. Mungkin cari yang verified aja, itu bisa jadi patokan untuk pakai yang verified kayak gitu. Oke, let's get back to ini. Nah, itu dia tadi untuk remote data source. Kalau ada yang belum jelas lagi guys, boleh ditanya. Remote data source oke ya. Local data nggak ada, tapi kurang lebih kayak gini sih. Jadi manggil juga dari local datanya kayak apa, nanti dapat return value-nya apa, nanti dipassing ke model from JSON kayak gitu. Nah, model di sini banyak ya. Aduh, ini habis bikin kemarin karena dia nyambung-nyambung kemana-mana. But ini yang aku buat kemarin. Nah, kayak aku bilang tadi, model sama entity itu sama. Maksudnya propertinya sama, ada ID, ada name gitu. Di model ada ID, di entity juga ada ID, di model ada name, di entity juga ada name. Nah, di sini model extends entity. Kenapa? Biar nggak nulis lagi aja. Gitu. Dan kenapa dipisahin, aku udah bilang belum ya, kenapa model dan entity dipisahin, kenapa nggak dijadiin satu aja? Bisa aja dijadiin satu. Bisa aja nanti di function-function lain yang biasanya manggil entity atau yang biasanya manggil model, dipanggilin model semua, dijadiin model semua, atau dijadiin entity semua juga bisa. Nggak apa-apa. Ya, tergantung sih. Maksudnya dipisahin tuh karena apa gitu. Kita di sini dipisahin namanya juga udah pakai namanya clean architecture gitu. Untuk mengorganize coding kalian. Jadi dipisah karena kayak yang di model punya punya function from JSON di model, di entity nggak perlu tahu ada function itu. Gitu. Coba let me bring back my where's my presentation? Nah ini. Di model ada from JSON, di entity nggak perlu ada from JSON gitu. Nggak perlu tahu di sini ada from JSON gitu. Terus kenapa lagi ada repository, ada use case gitu. Use case ini business logic, repo hubungannya sama ini. Apa yang use case ini nggak perlu tahu di sini ada ngapain aja. Yang penting dia dapat data-datanya yang dia minta kayak gitu. Di sini juga nggak perlu ada functionnya yang ada di entity. Misalnya di entity ada get ada property full name gitu. Tapi yang kita fetch dari API itu ada first name, ada last name gitu. Kita fetch dari API first name, last name. Nanti masuk di entity, digabungin itu full name. Jadi string full name get dari mana, dari first name dan last name digabungin gitu. Nah, model nggak perlu tahu itu, gitu. Makanya kita pisah dan inherit karena biar nggak usah nulis ulang gitu. Biar apa yang ada changes yang ada di entities di model juga berubah. Karena dua-duanya base-nya sama gitu. Kayak gitu. Ini untuk mapping dari JSON data ini tadi sempat eksperimen, cuman belum berhasil karena waktunya nggak nutut. So this is model. Nah, by the way, buat
teman-teman yang belum tahu, Flutter itu ada null safety, jadi kalau nggak dikasih ini berartinya nggak required. Jadi kalau nggak ada value-nya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya nanti kita masukin ke something like this, yang which is ini mandatory, karena nggak ada tanda tanyanya, ini bakal error nanti di function ini. Kalau misalnya dia nggak required kayak gitu. Jadi mereka nggak accept untuk yang nullable value gitu. Kak, gimana cara handle akses token dan refresh token ketika token expired tanpa harus perlu action lagi dari user? Itu bisa dari kayaknya bisa dari global blocknya. Jadi global blocknya di sini misalnya nanti untuk token. Jadi bisa di setting di sana tokennya itu expire-nya berapa lama kayak gitu. Atau misalnya kalau misalnya itu berhari-hari mungkin bisa di store di local storage gitu, bukan local storage ya, more like key storage, sorry ya, key storage. Jadi cuman untuk particular itu aja, bukan yang storage yang bulk kayak gitu. Mungkin gitu sih kalau untuk refresh token. Jadi nggak perlu action lagi dari user. Jadi kalau misalnya, tapi kalau misalnya application-nya lagi ditutup gitu, ya dia nggak ada action apa-apa. Jadi usernya harus buka lagi gitu. Buka lagi, and then dia nge-get lagi, dia loading dulu kan, splash screen dulu, dia cek dulu ini apa enggak. Kalau enggak, kalau tokennya masih ada, pakai token yang itu. Kalau nggak ada, baru dia get lagi kan gitu. Gitu sih kurang lebih. Oke, this is model. Kalau ini nanti kalian mungkin bisa pelajarin lagi. This is not about basic Flutter, tapi untuk ininya, patternnya nanti kalian bisa pakai. Terus we have repository di sini. Sorry tadi kebalik, implementation-nya ada di sini. Nah ini dia, ada data domain ya. Repository kayak tadi udah saya bilang, repository ada dua. Ada implementation, ada base-nya. Nah, base-nya ada di domain. Jadi misalnya kayak gini. Ini abstract by the way. Jadi Pokemon repository returns dia future berarti await, async Pokemon entity, return-nya Pokemon entity tapi future jadi async. Harus tunggu dulu, harus jalan ini dulu. Namanya ini, parameternya ini. Nah, di implementation di sini repository di data ini kayak gini. Pokemon repository EMPL implementation implements Pokemon repository. Jadi nanti ini nge-get nulis semua yang ada di repository gitu. Karena repository stands between data sama domain gitu. Jadi both have to have their own repository gitu. Namanya juga kontrak gitu. Contract between those two gitu. Between data and domain gitu. Nah, di sini ini override yang udah ada di Pokemon repository, get Pokemon detail, dan kayak yang aku tadi dia bilang, if available in local storage, return data from local storage. If connected to the internet, get data from the internet. If not connected to the internet, return network error. Basic, simple aja. Ya ini untuk nanti coding implementation-nya nggak sesimpel ini sih. It is just a showcase. That's it for repository, common data, domain. Kita masuk ke domain. Entities, kurang lebih sama kayak tadi. Sorry, ada yang ngomong ya. Entity, ya cuman gini aja. Belum ada function apa-apa. Aku belum nulis function apa-apa. Kayak gini sama kayak yang di model. Yang di model bedanya ini kelas Pokemon model extend entity gitu. Jadi kita nggak perlu nulis ini lagi.
Waduh, waktunya 1 menit lagi. Oke, sorry. There's use case. Okay, what about we share this nanti, bakal aku share ini untuk kalian bisa lihat karena waktunya sudah berjalan lama. Guys, ini yang aku bilang use case, dia manggilnya repository. Dipakai di sini. Implementation by the way, bukan repository yang abstract. Nah, ini aku hardcode dulu untuk purpose ini. Untuk blog, jadi untuk blog nanti kalian juga bisa lihat di sini. If you guys want to ask me anything, kalian bisa chat aja mungkin di LinkedIn. Karena waktunya mepet, let's get back to the presentation. So, last for productivity tips. Yang pertama, hot reload. Jadi karena Flutter ini kayak kalau yang biasa nge-develop web, kalian biasa kan kayak bikin ini, styling ini, save, and then lihat di web. Di Flutter juga bisa, namanya hot reload. Jadi kalau kalian hot reload, dia nge-refresh apa yang kalian sudah buat, nanti langsung ke-reflect di sana. Selain itu juga ada namanya hot restart. Hot restart itu state-nya bakal di restart. Jadi bakal di restart sampai state-nya. Kalau hot reload dia cuma hot reload tampilan aja, nggak sampai state gitu kan. Terus ada hard reset. Hard reset itu dia ngereset dari awal. Aplikasinya dari awal gitu. Nah, untuk packages kayak tadi sudah lihat, Dart punya banyak packages kayak yang kalian bisa lihat di PubDev. Banyak banget, HTTP dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian lagi nge-develop aplikasi, kalau memang kalian nggak perlu packages, jangan pakai packages itu. Karena kayak kalian butuhnya cuman misalnya kayak cuman sedikit aja. Kalian nggak perlu, jangan install packages, kalian buat aja sendiri. Kalau nggak, biar nggak terlalu banyak dependency gitu. Jadi buat aja sendiri, pakai packages sesuai yang apa kalian butuhkan gitu. Jangan pakai yang terlalu gimana, tapi yang jangan pakai yang terlalu gimana, tapi yang ternyata yang benar-benar dipakai cuma sedikit doang kayak gitu. Terus this is our app, use icon fonts for crisp looking UIs gitu. Just design tips, jangan lupa pakai icons kayak gitu, biar lebih keren aja. Next, use simple snippets and plugin, save keystroke. Jadi kalau misalnya di Flutter tadi ada namanya stateful dan stateless gitu kan. Kalau stateful itu kayak tadi itu, ya misalnya ini, kayak gini stateless. Jadi pakai snippet biar kalian cepat ngetiknya. Misalnya kalian mau bikin stateful, cuma tinggal ketik gini aja, enter. Code-nya ke generate semua. Dan kayak gitu. Dan masih banyak ada snippet lainnya. Okay, avoid over engineering your apps gitu. Jangan terlalu over engineer gitu. Kalian buat misalnya cuma buat hello world gitu, tapi kalian pakai clean architecture gitu, nggak perlu gitu. Jadi sesuaikan sama kebutuhan aplikasi kalian. Kalau misalnya cuma buat aplikasi cuman yang nampilin hello world, tapi kalian pakai clean architecture buat apa? Terus over engineer gitu. Use small widget. Jadi di Flutter itu buatlah widget sekecil mungkin, button widget sendiri, text field widget sendiri, apa widget sendiri. Itu untuk Flutter bisa meminimalisir pas ada changes di widget kalian, widget itu aja yang berubah. Jadi kalau kalian gabung di dalam satu coding atau widget gitu, semua ini kalau ini berubah, kalau di sini ada berubah, semuanya akan berubah. Tapi kalau kalian pisah-pisahin, kalau di sini ada berubah, di sini aja yang berubah, di tempat lain nggak berubah kayak gitu. Ada changes state kayak gitu. Use small widgets this small, like ya. Test on physical device. Jadi kalau kalian mau tahu aplikasi kalian kayak apa,
harus tes di physical device, jangan cuma ngandalin emulator. Oke? Next, we have Flutter Dev Tools. Kalian bisa pakai ini untuk ngelihat what is happening di aplikasi kalian. Basically, itu kayak F12 di web browser. Literally kayak F12 di web browser. Kalian bisa lihat di Dart Dev Tool. Start simple and small gitu. Jadi kalian mulai dari yang simple dan kecil, simple and small. Jadi dari situ kalian akan tambahin lagi nanti untuk jadi besar. Kayak gitu. Jadi jangan goalnya jangan gede dulu tapi kecil dulu. Dari situ kalian step up your game gitu. Next, always build karena itu bakal mengasah kemampuan kalian di Dart, di Flutter, di Dart, dan akan kalian dari situ bakal jadi mahir untuk Flutter. So start now gitu, nggak ada yang susah. Kalian harus kreatif, visualize semaksimal mungkin kayak ini. Kalian harus bisa visualize kalau di Flutter kayak gini nanti kayak begini. Ini di cut-nya di sampai sini. Di sini ada ini, di sini ada row untuk ini, di sini ada teks untuk ini dan lain sebagainya. Kalian harus bisa visualize kayak gitu untuk kalian bisa write nanti di coding. Prioritize on building UIs dulu sebelum kalian bisa masuk ke business logic karena itu rada rumit di sana. Gitu. So make your app stand out from the rest. Itu dengan challenge yourself gitu, challenge yourself to make this, challenge yourself to make that gitu, recreate WhatsApp misalnya, recreate Spotify misalnya kayak gitu. Dan untuk for starters ya focus on building UIs aja dulu gitu. So that's it from me guys. Terima kasih untuk semuanya yang sudah stay dengerin. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, I'm so sorry belum bisa jawab, dan maaf juga kalau ada salah kata dan kesalahan yang lainnya. Thank you so much. Oke, thank you Mas Reno. Wow, ini kayaknya kita malam ini nggak cukup ya buat 1 jam 2 jam, kayak harus dibikin series kali ya Kak Reno ya. Oke. Mas Reno, kita langsung next ke question and answer kali ya, karena kita juga udah lumayan overtime juga nih malam ini. Mungkin kita 3 aja kali, 3 pertanyaan based on top question. Ini yang pertama dari Mas Raihan nih, dengan 3 likes. Katanya untuk real project jalan di Android atau iOS lebih baik dipisah atau jadi satu? Mana yang performa lebih bagus, maintenance and development itu lebih mudah? Untuk real project jalan di Android dan iOS lebih baik dipisah atau jadi satu? Maksudnya di Flutter-nya nih. Kalau let's assume ini di Flutter ya, lebih baik ya jadi satu aja. Maksudnya yang dipisah juga apanya gitu. Flutter kan sudah kayak menjadikan satu untuk development iOS sama Android gitu kan. Jadi ngapain dipisah kalau sudah dijadiin satu, kalian ngapain pisah lagi gitu. Gitu sih. Oke, sip. Ya, mungkin Mas Raihan ada yang mau menanggapi nggak? Mas Raihan ada di sini kah? Kalau mau dipisah, ngapain pakai yang sudah dijadiin satu gitu maksudnya? Oke. Sip. Kita next ya. Ini ada yang masih confused sama difference dari extension dan utils. Mungkin bisa dijelasin lagi katanya. Yang mana? Yang paling atas. Oh, sorry. Would you like me to explain again the difference between extension and utils? Still confused because I think it's almost yes, it is almost familiar. It is almost familiar, yeah. Extension. Tadi extension sama utils kan? It is almost familiar gitu. Cuman extension itu how do I explain it? Extension, string extension on string gitu. Tapi kalau utils, kita buat utility untuk
suatu kayak tadi URI utils atau HTTP utils gitu. HTTP utils untuk get response-nya, untuk tahu response-nya itu sukses atau enggak kayak gitu. Tapi kalau extension yang kayak aku bilang tadi, misalnya untuk apa ya? Untuk nambahin prefix phone number gitu misalnya. Itu di extension kayak gitu. Gitu sih. Oke. Ini Mas Bill menanggapi nih Mas. Extension itu return-nya ada widget tuh Extension itu di return. chatbox. Extension itu return-nya widget. Enggak dong. Extension itu tergantung extension apa yang kita buat gitu. Kalau misalnya yang kayak tadi aku kirim itu extension string extension on string. Ya jadi itu buat string aja gitu. Kayak gitu. Oh itu Mas Rano jawab. A way to add functionality to existing libraries. Itu benar banget tuh. Thank you Mas Ranu. Oke, thank you Mas Ranu udah nambahin. Oke. Ya, sebenarnya sebagian metode tambahan. Oke, last question tentang tampilan atau UI dari iOS nih Mas, dari iOS sama Android katanya. Gimana sih untuk handle kedua itu, terus kayak mungkin karena desain komponen masing-masing platform itu berbeda gitu. Mungkin dari Mas Reno gimana Mas? Handle tampilan ini maksudnya mau beda atau mau disamain ini? Tapi either way sebenarnya di Flutter itu mereka selalu menyesuaikan dengan platformnya gitu. Kalau misalnya di Android ikonnya kalau tanda back gitu ya, ikonnya tanda panah gitu kan ke kiri kalau untuk back. Dan untuk back kalian harus pencet di buttonnya atau di hard button yang udah ada di HP gitu dipencet gitu. Tapi kalau yang di iOS di iOS itu ikonnya kayak gini, kayak cuman lebih kecil gitu. Dan kalau mau back kalian bisa swipe dari kiri ke kanan aja kayak gitu. Untuk tampilan ya maybe ya. Desain komponen masing-masing beda. Iya. Tapi nggak bakal ada masalah sih karena apa yang nanti ditampilin di iOS nggak juga bakal sama apa yang bakal ditampilin di Android gitu. Paling bedanya cuma icon yang kayak tadi itu aja atau something yang nggak terlalu signifikan kok. Tapi basically bakal sama. Itu aku boleh jawab itu nggak? Boleh. Yang di bawahnya itu. Di bawahnya itu apa ya? Yang mana nih? Yang paling bawah? Inside. Ya, itu. This is I think bukan yang bawah-bawah. Latest question. Itu. Oke. Bagaimana apa itu? Is it okay to use block or qubit inside the stateful widget? It is okay. Tapi lebih baik pakai stateless karena nggak perlu lagi kalian pakai stateful karena kalian sudah pakai state management dari block gitu. Jadi kalian pakai stateless aja. Di stateless kalian panggil blocknya kayak gitu. Jadi nggak perlu stateful lagi. Kalau misalnya yang case ini ya, jadi stateful masih kepake kok nantinya gitu mungkin. Tapi kalau untuk block atau qubit pakai stateless aja, nggak perlu pakai stateful. Pertanyaan tadi menutup session kita malam ini kali ya. Kita udah lumayan
lumayan overtime juga, dan seru banget nih session malam ini. Banyak juga yang nanya dari baik chatbox, terus Slido juga rame banget. Oke, mungkin Rame guys. banget ya? Iya, kenapa? Rame banget ya? Rame banget. Waduh. Keren. Oke guys, mungkin tadi teman-teman sorry banget kalau misalnya ada pertanyaan yang belum dijawab. Tapi kalian bisa banget ngisi feedback, jangan lupa ngisi feedback event ini. Mungkin apa yang perlu kita improve atau mungkin next event kita mau bikin apa, kalian bisa request di situ, jadi jangan lupa diisi gitu. Oke, Mas Reno, thank you so much buat session malam ini ya. Oke, Mas Reno. Oke. Mungkin terakhir juga thank you so much buat Mas Reno malam ini. Udah juga buat Altera tadi udah luar biasa, tadi ada demo show-nya juga, dan teman-teman juga di sini thank you so much gitu kan, udah excited banget, kelihatan banget dari chatbox-nya, dari Slido-nya. Jangan lupa isi feedback-nya buat request event atau hal-hal yang perlu kita improve. Oke, mungkin malam ini Mas Reno dan teman-teman kita akhiri. Thank you so much sekali lagi, mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang belum dijawab. See you on the next event teman-teman semua, dan Mas Reno. Thank you semuanya. Good night. Bye-bye.